Seorang American engineers, William Edward Demings pernah berkata, "In God we trust, all others must bring data." Selamat pagi, kenalkan nama saya Cynthia. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Perkenalkan, nama saya Valeska Divya Suhermin. Perkenalkan, nama saya Gisela Michelle Mongan. Kami dari kelompok 11 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan design of experiment pada lama waktu es mencair. Kita akan membahas latar belakang mengapa perlu dilakukan percobaan ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang Design of Experiments atau DOE. DOE adalah sebuah pendekatan sistematik untuk menginvestigasi suatu sistem atau proses. Secara umum, DOE merupakan desain berisi informasi-informasi yang terkumpul berdasarkan pengalaman dan menghadirkan sebuah variasi, baik informasi tersebut berada di bawah kendali pelaku eksperimen ataupun yang tidak. Yang kedua yang kita bahas adalah Randomized Complete Block Design atau RCBD. RCBD adalah suatu rancangan untuk mengontrol variabilitas yang timbul akibat unit percobaan yang tidak seragam atau homogen sehingga perlu dilakukan blok. Nah, dalam rancangan blok ini, semua blok mengandung semua perlakuan. Oleh karena itu, rancangan ini disebut juga rancangan blok lengkap. Pengacakan atau randomisasi sampel dilakukan juga pada setiap blok. Nah, salah satu eksperimen yang dapat dilakukan untuk mempraktikkan design of experiments ini adalah percobaan kecepatan pelelehan es batu dengan katalis yang berbeda-beda dengan menggunakan Randomized Complete Block Design atau RCBD. Lalu, untuk melakukan percobaan ini, kami telah merumuskan 3 buah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan Randomized Complete Block Design dalam percobaan ini, bagaimana penerapan Design of Experiments, dan apa saja faktor yang mempengaruhi percobaan ini. Lalu kami juga membuat 3 buah tujuan penelitian. Yang pertama ada mengaplikasikan Randomized Complete Block Design dalam percobaan ini, mengaplikasikan Design of Experiments dalam percobaan ini, dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada percobaan. Sebelum melakukan eksperimen ini, kami menyusun sebuah landasan teori sebagai fondasi untuk melakukan percobaan. Yang kami dapatkan adalah Design of Experiments atau DOE adalah sebuah pendekatan sistematik untuk menganalisis suatu sistem atau proses dengan menggunakan metode statistik. Dalam penerapannya, DOE juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada replication. Tujuannya adalah untuk meminimalkan perkiraan kesalahan eksperimental sehingga dapat memperoleh data yang tepat dengan kesalahan sekecil mungkin. Yang kedua ada randomization. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kombinasi faktor acak untuk membuat observasi menjadi variabel acak yang terdistribusi secara independen. Yang ketiga ada blocking, yaitu pengumpulan unit-unit yang memiliki kesamaan untuk mengurangi atau menghilangkan variabilitas yang ditransmisikan dari faktor-faktor gangguan. Ada juga beberapa asumsi terhadap DOE. Yang pertama ada homogeneity of variance, yaitu kesetaraan nilai varians antar variabel dependent. Yang kedua ada independence, yang merupakan proses pengambilan sampel yang harus dilakukan secara acak untuk mencegah bias dan dilakukan secara independen. Yang terakhir adalah normality of variance, yaitu mengharuskan sisa data terdistribusi secara normal. Randomized Complete Block Design atau RCBD merupakan rancangan untuk mengontrol variabilitas yang timbul melalui percobaan yang kombinasi perlakuannya ditetapkan secara acak atau randomization dan tidak seragam ke unit percobaan dengan melakukan blok atau yang disebut juga dengan blocking. Rancangan blok lengkap memiliki arti bahwa semua blok mengandung semua treatment. Pengacakan di sini dilakukan kepada masing-masing blok. Untuk rumus sum of square, degree of freedom, mean squared, dan F0 pada perlakuan, blok, error, dan total dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk implementasinya, unit eksperimennya adalah detik, kemudian replikasi dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk faktornya ada katalis dan tipe es batu. Untuk katalis sendiri ada 4, ada gula pasir, garam, air panas, dan air dingin. Sedangkan untuk tipe es batu ada 2, yaitu es batu yang terbuat dari elektrolit dan es batu yang terbuat dari air biasa. Kemudian untuk blok adalah waktu eksperimen, di mana replikasi pertama dilakukan pada sore hari dan replikasi kedua dilakukan pada malam hari. Berikut adalah alat dan bahan praktikum. Yang pertama ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian ada air panas, air dingin, 8 buah es batu yang terbuat dari elektrolit, dan 8 buah es batu yang terbuat dari air biasa, kemudian 2 buah wadah, timer, dan yang terakhir 2 buah sendok teh. Kemudian untuk langkah praktikum,
Pertama, kita masukkan es batu yang terbuat dari elektrolit dan es batu yang terbuat dari air biasa ke dalam dua wadah yang berbeda. Kemudian masukkan 1 sendok teh gula pasir ke dalam dua wadah yang berbeda. Setelah itu nyalakan stopwatch hingga es batu mencair. Kemudian catat waktu hingga es mencair seutuhnya. Setelah itu, ulangi langkah 1-4 dengan menggunakan katalis yang berbeda, yaitu garam, air panas, dan air dingin. Kemudian ulangi langkah 1-5 untuk mendapatkan data replikasi. Dan berikut merupakan data dari hasil percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kami melakukan uji homogenitas pada varians data yang didapat. Dikarenakan replikasi yang digunakan pada percobaan yang nilai 2, maka kami tidak dapat melakukan pengujian menggunakan random test dan hanya mendapatkan hasil untuk multiple comparison test. Kami juga menggunakan grafik scatter plot untuk melihat pola penyebaran residu, dan dari grafik ini terlihat bahwa residu tersebar tanpa memiliki pola tertentu, sehingga hasil ini semakin memperkuat bukti bahwa data percobaan bersifat homogen. Setelah itu, kami melakukan uji independensi dengan membuat grafik versus order. Terlihat bahwa grafik tidak menunjukkan suatu pola tertentu dari masing-masing data, sehingga terbukti bahwa semua data percobaan bersifat independen. Selanjutnya, kami juga melakukan uji normalitas data menggunakan probabilitas residual data dan histogram standar residual. Pada probabilitas residual, dapat dilihat bahwa titik-titik data probabilitas residual membentuk sebuah garis lurus dengan p-value lebih dari 0,15, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini juga semakin didukung dengan histogram standar residual yang membentuk pola lonceng atau bell-shaped curve dan menyerupai kurva normal, walaupun terlihat data yang cenderung fluktuatif akibat sedikitnya perolehan data. Pada grafik main effect plots, faktor yang memberikan pengaruh paling signifikan ditunjukkan dengan kemiringan garis yang curam serta jarak antar titik yang jauh. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa faktor yang memberikan pengaruh paling signifikan adalah faktor katalis. Sedangkan faktor tipe S juga memiliki pengaruh terhadap hasil, akan tapi tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan faktor katalis. Untuk mengetahui interaksi antar faktor, kita dapat menggunakan grafik interaction plots. Melalui data lama waktu es mencair, pada grafik dapat dilihat bahwa garis hampir sejajar, namun memiliki kemiringan yang sedikit berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap faktor memiliki interaksi, dan interaksi tersebut berpengaruh terhadap hasil walaupun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, melalui Pareto chart, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap hasil. Dapat dilihat faktor-faktor yang memiliki nilai melebihi garis putus-putus berwarna merah dengan nilai 2,36. Faktor-faktor tersebut ialah katalis dan juga tipe S, sedangkan interaksi keduanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Melalui tabel ANOVA, kita dapat melihat p-value dari setiap interaksi dan juga faktor. P-value yang memiliki nilai di atas 0,05 mengidentifikasikan bahwa faktor atau interaksi tersebut tidak berkontribusi terhadap hasil. Sedangkan p-value di bawah 0,05 mengindikasikan bahwa faktor atau interaksi tersebut berpengaruh terhadap hasil. Melalui tabel ANOVA tersebut didapatkan bahwa faktor katalis dan faktor tipe S memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Sedangkan interaksi dua arah antara katalis dan juga tipe S tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Hal ini pun sudah sesuai dengan analisis Pareto chart yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, kami akan menyimpulkan terhadap apa yang sudah kami jabarkan sebelumnya. Data percobaan yang sudah kami dapatkan telah memenuhi prinsip dalam design of experiments. Yang pertama, dapat dilihat melalui grafik versus fits, residu tersebar tanpa memiliki pola tertentu, sehingga data bersifat homogen. Yang kedua, data yang tersebar pada grafik versus order tidak memiliki pola tertentu juga, sehingga dapat disimpulkan data percobaan bersifat independen. Yang ketiga, data berdistribusi secara normal dengan p-value lebih dari 0,15 dan membentuk garis lurus yang dapat dilihat pada grafik probability plot. Dan yang terakhir, melalui penerapan factorial design yang menggunakan factorial plot, interaction plot, Pareto chart, serta p-value checking melalui tabel ANOVA, dapat dilihat bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap lama waktu es mencair adalah faktor katalis dan faktor tipe S. Sedangkan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.